Halo anak-anak, kalian tahu nggak sih kenapa Indonesia disebut dengan negara yang kaya akan sumber daya alam? Kenapa ya bisa disebut kaya, padahal kita itu hidup biasa-biasa aja? Daripada penasaran, yuk kita cari tahu. Halo, bersama Ibu Zeni di sini. Pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang klasifikasi sumber daya alam. Nah, sebelum menjelaskan lebih jauh tentang apa itu klasifikasi sumber daya alam, Ibu pengen tanya nih sama kalian. Dulu orang tua kalian, kakak kalian, atau sepupu kalian, atau bahkan kalian pernah pakai kompor minyak tanah. Bahkan sampai disuruh untuk beli minyak tanah. Tapi kok sekarang enggak ya? Malah harga minyak tanah itu lebih mahal daripada gas LPG yang kita pakai sekarang. Nah, ternyata semua itu merupakan sumber daya. Nah, sumber daya itu apa sih? Nah, sumber daya itu merupakan sesuatu yang berguna dan mempunyai nilai. Nah, sumber daya juga mempunyai sifat jamak dan memiliki ukuran. Nah, baik dalam jumlah, terus kualitas, waktu, dan tempat. Jadi, sumber daya itu merupakan sesuatu yang berguna dan mempunyai nilai. Nah, tapi di sini yang diomongin apa? Yang diomongin itu sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini merupakan segala potensi alam yang dikembangkan untuk proses produksi. Jadi, sumber daya alam ini merupakan segala potensi alam yang dapat dikembangkan untuk produksi. Jadi, untuk proses produksi. Nah, sumber daya alam ini merupakan unsur lingkungan hidup yang mendukung kehidupan manusia. Ternyata sumber daya alam memiliki klasifikasi loh. Daripada pusing-pusing, yuk kita cari tahu apa saja klasifikasinya. Nah, untuk klasifikasi yang pertama yaitu berdasarkan pemulihannya. Berdasarkan pemulihannya ini, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini banyak banget nanti ya dijelaskan. Yang pertama dulu yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini merupakan sumber daya alam jika habis dapat dimanfaatkan kembali kualitas dan keberadaannya dalam waktu yang tidak lama. Contohnya apa? Air, tanah, sinar matahari, pohon-pohon, kemudian tanaman-tanaman pangan. Nah, ini contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, untuk contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, itu ada barang-barang tambang seperti emas, kemudian gas alam, dan berbagai mineral logam. Jadi, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu, jika habis, dia itu butuh waktu yang lama untuk pemulihannya, untuk bisa kita pakai kembali. Seperti kan batu bara, minyak tanah yang tadi. Kenapa minyak tanah mahal sekarang? Oh, karena dia langka. Kenapa langka? Karena keberadaannya sudah semakin menipis sehingga digantikan oleh gas LPG. Itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kenapa Bu disebutnya tidak dapat diperbaharui? Oh, itu tuh karena setelah kita pakai terus habis ya, pemulihannya itu tidak cukup setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan butuh beratus-ratus tahun. Klasifikasi selanjutnya yaitu berdasarkan cara terbentuknya. Dibagi menjadi 4, ada bahan galian magmatis, ada bahan galian sedimen, ada bahan galian metamorf, dan ada bahan galian biologis. Bahan galian magmatis itu apa sih? Nah, ternyata bahan galian magmatis itu kayak emas, perak. Jadi terbentuknya itu di dalam perut magma gitu, dalam banget. Kemudian bahan galian sedimen. Nah, bahan galian sedimen ini seperti timah putih. Nah, selanjutnya ada bahan galian metamorf. Jadi kayak batu kapur, marmer. Nah, itu termasuk ke dalam bahan galian metamorf. Metamorf itu apa sih? Nanti lihat di gambar di sini ada metamorf. Kemudian ada bahan galian biologis kayak batu bara, minyak bumi. Nah, itu termasuk ke dalam jenis sumber daya berdasarkan cara terbentuknya.
Klasifikasi selanjutnya yaitu berdasarkan undang-undang. Jadi ada aturan nih yang menjelaskan pertambangan yang ini ya, aturan yang ini. Nah, ternyata ada bahan galian golongan A, ada bahan galian golongan B, dan bahan galian golongan C. Bahan galian golongan A itu bahan galian contohnya batu bara, minyak bumi. Nah, itu termasuk bahan galian golongan A. Nah, untuk bahan galian golongan B itu ada emas, perak. Kemudian ada bahan galian golongan C. Nah, bahan galian golongan C ini contohnya adalah tanah liat, pasir, dan lain sebagainya gitu. Jadi ada bahan galian golongan A, B, dan C ini menurut undang-undang. Nah, untuk selanjutnya yaitu klasifikasi sumber daya alam berdasarkan letaknya. Ada terestrial dan akuatik. Terestrial itu di mana? Di daratan. Kalau akuatik itu di mana? Di air. Oh, berarti kalau sumber daya alam terestrial atau di darat itu contohnya apa? Tanah, kemudian hutan, kemudian bahan galian. Nah, itu termasuk di daratan kan ya? Nah, untuk bahan galian yang ada di air, contohnya ada rumput laut, jenis ikan-ikan, kemudian ada energi gelombang. Nah, itu termasuk ke dalam sumber daya alam berdasarkan lokasinya. Untuk klasifikasi selanjutnya yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya, yaitu ada jenis hayati atau hidup atau biotik, kemudian non-hayati atau abiotik. Nah, seperti yang udah kita tahu banget ya dalam kehidupan sehari-hari, non-hayati, abiotik, oh berarti dia nggak hidup. Apa aja? Tanah, air, sinar matahari. Nah, termasuk di situ. Kalau biotik itu berarti makhluk hidup, termasuk di dalamnya apa? Flora dan fauna. Ternyata sumber daya alam di bumi kita itu nggak hanya berdasarkan yang bisa dipulihkan, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, tetapi sumber daya alam itu ternyata ada klasifikasi yang lain, yang tadi berdasarkan cara terbentuknya, berdasarkan jenisnya, berdasarkan letaknya, berdasarkan undang-undang juga ternyata ada loh. Wow, banyak banget kan? Ternyata, tapi itu tuh materinya baru sedikit. Tapi di luar sana tuh masih banyak jenis sumber daya alam yang kita tidak pelajari pada pembelajaran geografi ini. Jadi kalian bisa cari tahu ya tentang sumber daya alam tersebut. Nah, sumber daya alam ini memiliki sifat-sifat selain tadi ada pengertian, kemudian ada jenis-jenisnya. Nah, ternyata ada sifatnya. Sifat dari sumber daya alam ini ternyata mempunyai nilai kegunaan, mempunyai kegunaan dan nilai ekonomis. Jadi tidak hanya bisa digunakan, tetapi bisa dijual kan seperti emas, perak, bisa dipakai dan bisa dipergunakan. Yang kedua, yaitu berada di dalam keadaan yang terbatas. Jadi nggak melimpah banget. Kayak air, bukan air melimpah, tapi kan air yang kita bisa gunakan, air yang kita bisa konsumsi itu tidak semuanya kan. Masa kita bisa minum air asin terus-terus kan gak bagus ya, kita bakalan haus terus. Selanjutnya, tersebar di dalam alam itu tidak merata gitu. Bisa jadi di Bandung gak ada emas, tapi di Papua ada emas, di Jawa Tengah ada emas, tapi kok di sini nggak ada ya? Berarti itu sifat dari sumber daya alam. Jadi dia itu tidak merata. Oke. Okay? Yang terakhir itu keberadaannya selalu berkaitan antara sumber daya yang satu dengan sumber daya lainnya. Misalkan nih, wah di sini hutannya lebat banget ya. Bisa jadi pada zaman dahulu juga lebat hutannya. Terus dia si pohon-pohonnya jatuh dan mengalami proses tertentu, tertimbun, dan jadilah batu bara karena batu bara itu terbentuk dari pohon, pohon yang sudah mengalami proses dan tertimbun beratus-ratus tahun. Nah kayak gitu. Udah terjawab kalau Indonesia kenapa disebut negara yang kaya? Belum. Nanti kan bab ini belum habis tentang sumber daya alam. Nanti kita akan bahas persebaran sumber daya alam di Indonesia itu seperti apa. Nah, kita sekarang tuh baru tahap dasarnya banget. Jadi, tahu dulu apa itu sumber daya alam, bagaimana klasifikasinya, dan bagaimana sifatnya. Kayak gitu. Tapi kan udah tahu kenapa gas LPG dipakai sekarang gak minyak tanah karena langka. Karena minyak tanah itu termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kenapa disebut tidak dapat diperbarui? Karena sumber daya alam tersebut pada ketika habis pada saat terbentuknya membutuhkan waktu yang lama. Nah, gampang kan ya?
ada sumber daya alam tuh klasifikasinya bisa dilihat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.